Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan mengenai produksi dan pemanfaatan media dalam materi struktur atom dan sifat periodik unsur. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Ferdi Kusuma, dengan NPM 22130230037. Kemudian rekan saya, Saya Tira Fiardianti dengan PM 22130230010. Saya Naura Sabita dengan NPM 22130230067. Saya Alan Ferdiansyah dengan NPM 2213023060. Saya Abel Aludaifa dengan NPM 22130230100. Untuk selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Abel Al-Hudaifa. Kepada Abel, saya persilahkan. Baik, pembahasan yang pertama, struktur atom. Struktur atom terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, elektron. Bagian yang kedua, neutron. Dan yang ketiga, proton. Elektron adalah partikel yang bermuatan netral dan diilustrasikan dengan bagian berwarna hijau. Elektron di sini berfungsi mengelilingi inti atom. Kemudian, neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Pada gambar di sini diilustrasikan dengan bagian berwarna biru. Kemudian, proton adalah partikel yang bermuatan positif. Dan pada bagian gambar diilustrasikan dengan gambar berwarna merah dan ditandai dengan adanya tanda positif. Kemudian, neutron dan proton adalah inti atom. Penulisan unsur dalam tabel periodik. Dimisalkan, X adalah lambang atom atau unsur, bagian A adalah mas atom, dan jika kita ingin mencari massa atom, maka jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jika kita ingin mencari nomor atom, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dan jika kita ingin mencari jumlah neutron, itu adalah massa atom dikurang dengan nomor atom. Selanjutnya, contoh penulisan unsur dalam tabel periodik. Kita contohkan adalah oksigen. Berapa protonnya, berapa elektronnya, dan berapa neutronnya? Kita lihat pada website PET Colorado Edu. Di sini kita akan membuktikan atom oksigen dengan website PET Colorado Edu dengan diketahui bahwa oksigen memiliki 8 elektron, kemudian 8 proton, dan 6 neutron. Kita akan buktikan dengan menggunakan website PET Colorado Edu. Dan benar terbukti eh, di sini adalah oksigen. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model atom menurut para ahli. Yang pertama ada model atom Dalton, di mana atom diasumsikan seperti bola pojang. Model ini menggambarkan atom sebagai partikel yang tidak dapat dibagi lagi dan sebagai dasar penyusun materi. Lalu selanjutnya model atom J.J. Thomson, di mana menurut J.J. Thomson ini atom seperti roti kismis. Model ini menggambarkan atom sebagai bola dengan muatan positif yang tersebar merata, di dalamnya terdapat elektron yang terdistribusi. Lalu selanjutnya model atom Rutherford. Model ini memperkenalkan konsep inti atom yang padat dan bermuatan positif di tengah dengan elektron yang mengorbit di sekelilingnya. Lalu selanjutnya model atom Bohr. Model ini menggambarkan atom sebagai inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Di mana ilustrasi model atom Bohr ini dapat kita lihat di aplikasi web Grabhofer. Berikut merupakan ilustrasi model Bohr.
Selanjutnya yaitu model atom mekanika kuantum. Model atom ini menjelaskan atom terdiri atas inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti pada orbital tertentu. Orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian atau peluang terbesar elektron ditemukan. Peluang terbesar elektron ditemukan di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Bentuk atom mekanika kuantum dapat kita ilustrasikan dalam web pet.colorado. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam gambar di atas dapat kita lihat atom terdiri atas inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti pada orbital tertentu. Orbital dari suatu ruang di sekitar inti merupakan tempat kebolehjadian peluang terbesar elektron ditemukan. Selanjutnya mengenai materi sifat-sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat yang dimiliki atom untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sifat periodik unsur terdiri dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Sifat periodik unsur yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Kita dapat memvisualisasikan jari-jari atom menggunakan aplikasi WebMo yang seperti pada layar. Kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah cenderung semakin besar, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Untuk energi ionisasi, kita dapat memvisualisasikannya menggunakan aplikasi WebMo yang ada di Android. Dengan misalnya pada atom karbon. Energi ionisasi atom karbon yaitu sebesar min 0,79 elektron volt. Dan untuk atom-atom yang selanjutnya. Kemudian untuk kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah sehingga jarak elektron valensi ke inti atom bertambah dan elektron akan lebih mudah untuk melepaskan. Akibatnya, energi ionisasi dalam satu golongan meningkat dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron ini merupakan suatu energi yang akan dilepaskan oleh suatu atom dalam keadaan gas ketika mereka menerima satu elektron tambahan untuk membentuk suatu ion. Ketika sebuah atom menerima satu elektron, maka atom akan melepaskan energi. Hal ini terjadi karena konfigurasi eh, elektron pada atom tersebut akan menjadi lebih stabil. Selanjutnya dapat dilihat pada aplikasi Atom Cevi Edu. Di sini terdapat atom Na, natrium. Di sini atom Na memiliki satu elektron valensi. Ketika atom natrium mengikat satu elektron lain, biasanya ia akan mengikat pada unsur lain seperti Cl, sehingga menghasilkan NaCl. Selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan ukuran suatu atom dalam sebuah molekul untuk menarik pasangan elektron ikatan ke arah dirinya. Jadi, keelektronegatifan ini bisa kita anggap sebagai besar nilai kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke arah dirinya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.